Assalamualaikum Bu Dewi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam ini. Ini ada yang ingin saya bicarakan ya Bu Dewi. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hedi. Oh iya, silahkan Pak Edi, kira-kira obrolannya sebentar aja ya Pak, karena waktu kita nih kan nggak lama ya Pak ya, ada hanya 10 sampai 15 menit. Apa nih yang ingin Bapak bicarakan malam ini Pak? Ya, gini Bu Dewi. Jadi belakangan ini saya agak sedikit kesel ini di sekolah nih Bu Dewi. Kemudian agak ada yang mengganggu saya ini enggak 2 minggu ini lebih kurang itu. Jadi ketika saya pembelajaran eh, ada beberapa anak-anak itu malas-malasan dia, kadang agak semacam tiduran, kurang semangat dia, tidak fokus gitu. Nah hal ini agak mengganggu saya yaitu Bu Dewi. Eh, Lalu saya sudah tegur dia kan, eh, anak-anak itu, tapi masih juga yaitu mereka minggu kemarin masih juga. Nah jadi hal inilah yang ingin saya sampaikan ini Bu Dewi, yang mau kita obrolkan malam ini nih Bu Dewi. Ya begitu ya Pak Hedi. Jadi di sini murid-murid Bapak tuh kurang fokus gitu ya Pak Hedi dan malas-malasan ketika pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, selain itu ada lagi Pak Hedi. Ya, ya Bu Dewi. Jadi di antara anak itu juga itu tadi apa namanya? Saya tengok agak kurang bersemangat, malah kepalanya itu diapakan ke meja itu kayak kamu tidur gitu kan. Kemudian saya suruh ketika membuat latihan ataupun tugas, mereka tidak bersemangat, bahkan ada yang tidak selesai, Bu Dewi gitu. Hmm, berarti anak tuh kalau Bapak amati berarti sering tidur gitu ya Pak ya atau menaruh kepalanya di meja gitu ya Pak, tidak mau berdiri tegap seperti kurang semangat gitu ya Pak ya atau malas-malasan. Nah, berarti begitu ya Pak ya. Nah, sebelum kita lanjutkan nih Pak Hedi, kita kan cuman punya waktu pendek nih Pak ya, tadi 15 menit ya Pak ya. Nah, dalam obrolan kali ini, kira-kira apa tujuan yang Bapak harapkan dalam percakapan kita nih Pak Hedi? Ya Bu Dewi, ini saya bagaimana supaya anak itu termotivasi ya, kagak ya belajarnya itu bersemangat. Mereka mengumpulkan atau mengerjakan tugas itu bersemangat lah kan untuk mengerjakan yang diberikan tugas-tugas itu, pembelajarannya fokus. Ya tentu itu yang saya inginkan sehingga nanti kan pembelajarannya itu enak gitu Bu. Mungkin itu Bu. Oh, oke. Berarti Bapak tujuan kita obrolan ini supaya murid Bapak bersemangat gitu ya Pak ya, aktif, kemudian fokus dalam pembelajaran gitu ya Pak Hedi ya. Iya Bu. Kemudian ini nih Pak Hedi, kalau dari pengamatan Bapak ya Pak, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar ataupun yang supaya anak tuh termotivasi atau bersemangat, kira-kira seperti apa itu Pak Hedi? Ya, jadi saya kan eh, ketika belajar itu murid-murid ini ya apa namanya adalah motivasi belajarannya itu tinggi, kemudian aktif ketika saya ada bertanya, anak itu merespon, kemudian ada juga mungkin yang balik bertanya gitu. Lalu ketika saya suruh mengerjakan tugas atau latihan, mereka juga dengan semangat mengerjakannya gitu. Kemudian adalah mencatat dari yang diberi
pembelajaran itu gitu. Gitu Bu Iya, Dewi. berarti Pak Hedi itu tentu menginginkan murid-murid itu menjadi aktif gitu ya Pak Hedi ya. Iya. Misalkan ketika Bapak mengajar, kalau anak tuh ada yang nggak paham ataupun yang masih belum paham gitu, tidak ragu lah bertanya dengan Pak Hedi. Pak Hedi harapannya seperti itu ya Pak Hedi. Nah, Iya Bu Dewi. selain itu harapannya Pak Hedi bagaimana? Apalagi ya? Ya itu tadi dia fokus, kemudian memiliki catatannya di buku sehingga nanti kan adalah yang dibaca bukan hanya yang didengar dan yang diperhatikan aja. Sebab terkadang kan kalau hanya mendengarkan itu kan eh, tidak lama itu ingatnya Bu Dewi. Jadi kalau dia mencatat nanti kan bisa diulangi lagi di rumah gitu. Iya. Itu Bu Dewi. Nah, oke. Nah, jadi harapannya Pak Hedi ini ada 4 ciri ya Pak ya. Nah, tadi itu yang seperti Bapak katakan, anak tuh menjadi aktif, kemudian anak tuh tidak tidak ragu-ragu untuk bertanya gitu ya Pak Hedi. Kemudian mengerjakan tugas dan juga mencatat materi-materi yang telah Bapak ajarkan gitu ya Pak ya. Nah, yang idealnya begitu ya Pak Hedi ya, yang Bapak harapkan ya? Ya Bu, kalau saya tengok sih ini ya rata-rata 4 lah atau ya bingung juga sih intinya itu bagaimana anak ini termotivasi gitu lah kan maulah dia pembelajaran itu gitu. Oke, berarti Pak Hedi, kalau Pak Hedi melihat ada posisinya ada di angka keempat ya Pak Hedi. Nah, menurut Bapak, ada kendalanya yang sehingga anak tersebut di posisi angka 4 gitu Pak Hedi. Kira-kira apanya Pak Edi? Ya, Permasalahannya, kendalanya ya. mungkin ini Bu Dewi apa namanya kalau saya perhatikan mungkin adalah mungkin masalah keluarga yang mempengaruhi mungkin kan kemudian juga ada mungkin anak-anak ini sekarang ini kan sudah memiliki HP, lalu mereka terkadang mungkin main HP itu sampai larut malam, Bu Dewi. Sampai larut malam, tentu ini tidur lambat itu mempengaruhi ketika bangun lambat. Nah, di Iya, sekolah karena kurang tidur itu kan kurang semangat itu, Bu Dewi. Nah, mungkin juga ada apa namanya? Anak-anak ini mungkin ada aktivitas lain juga. Mungkin di antara anak itu ada yang menjadi tulang punggung keluarga, dia juga bekerja sampai mungkin malam gitu. Ya mungkin itulah kira-kira Bu Dewi. iya. Oke Pak Hedi. Berarti banyak juga ya Pak Hedi ya tantangannya ya. Yang seperti tadi yang Pak Hedi katakan kan mungkin anak tuh main HP yang terlalu larut malam gitu atau tidurnya malam gitu ya Pak ya. Jadi sehingga anak tuh ketika sekolah mengantuk, kurang fokus atau mungkin ada juga yang Pak Hedi katakan tadi anak tersebut kerja. Nah, mungkin karena usia murid tempat Pak Hedi itu sudah dewasa ya Pak Hedi, setara dengan SMK ya Pak Hedi Iya. ataupun SMA. Jadi mungkin terkadang memang apalagi untuk anak laki-laki ya Pak Hedi pastinya menjadi tulang punggung keluarga. Oke. Nah, Bapak sendiri kalau di angka 8 sepertinya agak susah gitu ya Pak Edi ya? Oke. Nah, kalau Pak Hedi ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk memotivasi belajar anak tersebut Pak Hedi? Ya, dengan
inilah kan kalau 88 itu mungkin ya agak sulit memang Bu Dewi kan, minimal itu 5 atau 6 lah kan begitu. Itu saya udah anggap baik lah kan begitu. Oke, berarti agak susah ya Pak Edi untuk mencapai angka di angka 8. Mungkin untuk meningkat nanti, yang penting meningkat ya Pak Edi ya. Dari Betul. 5 ke 6, kemudian dari 6 ke 7, yang penting ada peningkatan yang Pak Edi harapkan ya Pak Edi, hingga Ya. sampai nanti ke angka 9 dan seterusnya. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai yang Pak Hedi katakan tadi 5 sampai ke 6 tuh dulu Pak Hedi. Sebelum sampai ke angka 5, ke angka 8, maaf, itu kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk mencapai angka 6 dulu Pak Hedi, yang kita bahas ke angka 6 dulu. Oke. Nah itulah yang mau saya pikirkan itu Bu Dewi, yang mau coba kira-kira bagaimana gitulah kan. Oke. Kalau dari pengamatan Bapak nih, ya Pak ya, rencananya murid Bapak murid-murid Bapak ini ingin diperlakukan seperti apa saat belajarnya, Pak? Kemudian, supaya anak itu termotivasi untuk, belajar secara aktif atau mencatat atau mengerjakan tugas-tugas nih, Pak Hedi. Ya mungkin gini saya Iya, coba biar anak itu fokus ataupun aktif, kemudian ya dia juga ya mencatat. Mungkin saya akan coba melakukan pembelajaran siswa aktif lah. Siswa aktif ini mungkin ada dua hal mungkin yang mungkin saya coba lakukan, yaitu kebetulan saya ini kan pelajaran prakarya sejarah jangka panjang, mungkin PJBL itu berbasis project. Yang kedua itu mungkin PBL, problem basic learning. Jadi oke. nanti ada permasalahan, kemudian ada pengorganisasian, dibagi kelompok mereka, kemudian mereka diskusi. Jadi kalau saya lihat itu eh, model ini membuat siswa aktif, itu kira-kira Bu Iya, Dewi. iya bagus ya Pak Edi ya, harapannya Bapak yang akan Bapak lakukan, Bapak nanti akan menerapkan, pembelajaran, model problem basic learning ya Pak, atau Ya. atau PBL, oke. Nah, kemudian Bapak mengharapkan pastinya pembelajaran siswa itu akan menjadi aktif. Nah, bagus, saya setuju apa yang akan, Bapak terapkan ke depannya. Oke, pembelajaran berpihak, berarti Bapak melakukan sudah pembelajaran itu berpihak pada murid ya Pak Hedi ya. Nah, pembelajaran yang, membuat siswa aktif yang Bapak ini kan. Nah, itu rencananya, kapan, Bapak akan lakukan tuh Pak Hedi? Ya, saya tentu mungkin saya mulai dari perencanaan ya kan. Walaupun awal semester kemarin itu sudah buat RPP, tetapi kan dalam proses pembelajaran itu kan situasi harus ya, situasinya itu tidak sesuai harapan, kita bisa merubah. Jadi saya rencana langkah awalnya itu Bu, eh, saya coba susun ulang dari RPP-nya tuh, rencana pembelajarannya itu, kemudian eh, yang mencangkup di sana adalah kan sintak-sintak proses pembelajaran problem basic learning tersebut. Oke, bagus ya Pak ya, berarti yang, akan Bapak lakukan itu tentu Bapak akan menyesuaikan cara Bapak membuat perencanaan pembelajaran ya Pak, yang sesuai dengan yang Bapak katakan tadi dengan model PBL tersebut ya Pak. Nah, kira-kira selain itu apa lagi Pak Hedi? Ya, mungkin saya coba ini tentu di samping karena model pembelajarannya itu PBL, tentu harus ada peralatan ataupun media yang harus saya gunakan untuk
melakukan proses itu, mungkin ini menggunakan media menyiapkannya itu, Bu. Kira-kira itu mungkin, Bu. Bagus, Pak Hedi, rencana Bapak tuh memang mantap, nah saya akui. Lalu, siapa yang, dapat membantu Bapak nih, Pak, untuk melakukan ini, Pak? Ya, saya tentu, saya diskusi dengan, teman sejawat, kemudian saya konfirmasi ke Wakakurikulum, juga mungkin siapa tahu ada masukan juga gitu lah kan, dengan, situasi saya yang seperti ini, teman sejawat kira-kira gitu, ya Bu. Berarti, Pak Hedi ini ada yang, bisa membantu Bapak ya, Pak, ya? Seperti yang Bapak katakan tadi, teman sejawat, bisa dengan kepala sekolah gitu ya, Pak Hedi. Nah, Ya, baik. Nah, kita nih sudah ada di penghujung kucing nih, Pak Hedi. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini nih, Pak Hedi? ya Bu, ya awalnya kan itu tadi saya menghubungi Bu kemarin itu dan malam ini kan ngobrol, tentang permasalahan, di sekolah, proses pembelajaran yang saya lakukan anak-anak itu. Setelah saya mendengarkan dan percakapan kita ini sepertinya saya ada, agak inilah dari kebingungan yang, awal itu adalah, mulai ini saya, rencana ke depannya bagaimana supaya anak itu, fokus, kemudian bersemangat, Mmm, aktif ketika proses pembelajaran. Ya ya itulah Bu. Terima kasih nih Bu, sudah mau mendengarkan, keluh kesah saya nih Bu. iya. Oke, alhamdulillah ya Pak Hedi. Nah, ya sebelumnya saya tentu minta maaf ya Pak Hedi, mungkin karena memang kesibukan kita masing-masing, jadi baru hari inilah ada waktu ya Pak Hedi untuk kita saling berbicara ini Pak Hedi. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan, bisa nggak Pak Hedi? Karena saya ingin mendengar nih cerita dari Bapak setelah, berkoordinasi dengan sejawat nanti, ke depannya, Pak. Minggu depan kira-kira bisa nggak Pak Hedi? Atau Pak Hedi mau meet ya Pak Hedi kalau nggak salah minggu depan meet Pak Hedi atau Iya, gimana? heeh. Oke, Boleh Bu saya nanti saya ini nanti kan, saya hubungi lagi mungkin, tindak lanjut yang saya lakukan kita diskusi lagi mungkin gitu Bu. Jadi saya agak lega nih Bu, terima kasih banyak nih Bu malam ini, sudah mau, mendengarkan obrolan saya gitu Bu. oke, sama-sama Pak Hedi, semangat. Oke, kita sudah, eee, menyelesaikan percakapan, kita refleksi. Oke. Silakan.
Halo Pak Edi. Oke, ya Bu. Bu Iya, Dewi. Ya, oke. Kita refleksi dulu ya Pak Edi ya dari percakapan kita tadi ya Pak Edi ya. oke, silakan Bu Dewi. Oke, iya. Oke. Eh, Tentunya komunikasi yang terjalin antara Kus dan Kuci sudah berjalan dengan baik. Di sini Kuci lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Hubungan yang terjalin antara Coach dan Kuci sudah tertera sebagai mitra. Nah, Coach sudah mendengar secara aktif dengan tidak menepis asumsi, melabel dan asosiasi. Selain itu juga alur Tirta sudah mulai dimunculkan dengan baik, ya Pak Edian. Nah, karena hal ini merupakan hal yang baru yang dilakukan, maka tentu saja ada yang perlu diperbaiki, yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, untuk menggali kemampuan Kuci. Kemudian sebelum melakukan coaching, saya berusaha mengesampingkan hal-hal yang dirasa akan menghambat berjalannya coaching. Saat melakukan coaching, untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya berusaha fokus kepada apa yang disampaikan oleh Kuci dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu. Kemudian yang akan saya lakukan untuk meningkatkannya adalah tentu saja dengan memperbanyak latihan lagi, kemudian lebih peka dan lebih memupuk rasa keingintahuan saya. Selanjutnya saya mengharapkan tentunya ada umpan balik dari Pak Hedi sendiri. Pak Hedi, boleh Pak Edi yang sebagai Kuci boleh memberikan umpan balik. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ya, dari coaching yang kita lakukan malam ini, saya coba memberikan umpan balik yang saya rasakan pada saat coaching tadi, gitu kan. Pertama, perasaan setelah melakukan coaching, saya menemukan solusi yang awalnya saya agak galau, apa namanya itu, agak kurang enak gitulah kan, sebab ada pembelajaran yang kurang menyenangkan kalau menurut saya. Nah, itu permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya dapat menggali dari coach, saya dapat menggali potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian selain itu saya rasakan terjalin komunikasi dengan baik antara coach dengan coachee, sehingga tujuan coaching yang kita lakukan itu tercapai kalau menurut saya, dan saya menjadi tenang atau senang lah gitu, sebab ada solusi yang saya dapatkan. Mungkin itu Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hedi. Oke.